Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi, pasal yang pertama, ayat ketiga dan yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengucap syukur untuk gereja kita? Pernahkah kita berdoa secara khusus bahkan rinci untuk apa yang menjadi keperluan gereja? Kita berdoa untuk gembala sidang, kita berdoa untuk jemaat-jemaatnya, kita berdoa untuk keuangan gereja, kita berdoa untuk setiap organisasi yang ada, bahkan kita berdoa untuk setiap hal yang terjadi di gereja. Di gereja ada persekutuan, tentu persekutuan doa Rabo atau persekutuan doa pagi, yang mana kita sering mendoakan gereja. Tetapi secara individu, apakah kita selalu mendoakan gereja kita? Apakah kita selalu mengucap syukur atas gereja kita? Pada pagi hari ini, mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana Rasul Paulus, pada waktu dia memberitakan Injil sampai ke Filipi di daerah Makedonia, dan akhirnya terjadilah atau terbentuklah sebuah jemaat di Filipi ini, Dan posisi waktu dia menulis surat ini, dia sedang dipenjara di kota Roma, tetapi dia tetap mengingat gerejanya. Dia tetap mengingat jemaatnya, sehingga di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan apa? Dengan sukacita. Nah, karena apa? Karena ini adalah gerejanya, ini adalah jemaatnya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, kita punya gereja. Mari kita akan bersyukur untuk gereja kita. Mari kita berdoa bukan untuk hal-hal yang sedang diperlukan gereja saja, tetapi hal-hal yang kita tahu apa yang menjadi keadaan gereja, kita akan doakan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus, dia juga berdoa apa? Bukan hanya mengucap syukur atas jemaat itu tetapi dia juga berdoa supaya apa? Jemaat Filipi itu semakin melimpah di dalam kasih. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Luar biasa sekali Selain dia berdoa dengan sukacita, mengingat dengan sukacita, dia juga berdoa supaya jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang makin melimpah dengan kasih, makin melimpah di dalam mengetahui kebenaran, tahu benar dan salah. Dan yang ketiga, pada waktu itu di dalam ayat yang ke-9b dan sampai yang 10a dikatakan gini, dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memiliki apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berdoa supaya jemaat di Filipi ini bertumbuh di dalam apa? Di dalam pengetahuan yang benar, sehingga dapat membedakan yang salah dan yang benar tadi. Hidupnya yang suci, hidupnya yang kudus. Luar biasa sekali. Tuhan mengingatkan pada kita pada pagi hari ini. Apakah kita mencintai gereja kita dengan mengucap syukur atas gereja kita, mendoakan gereja kita, mendoakan teman-teman sepelayanan kita, mendoakan teman-teman jemaat yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus di sini dia mendoakan jemaat Filipi itu di area rohaninya Area rohaninya apa? Supaya melimpah di dalam kasih. Area rohaninya apa? Supaya bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar akan apa? Pengetahuan benar akan firman Allah.
Dan biarlah ini menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Apakah kita sudah mendoakan gereja kita? Atau apakah kita sudah bahkan mengikuti kegiatan-kegiatan doa yang diadakan di gereja kita? Apakah kita sudah mendoakan teman-teman kita di area rohaninya, sehingga teman-teman kita bertumbuh di dalam pengenalannya kepada Tuhan Yesus Kristus? Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.